اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيبي قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد ابن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيبي قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد ابن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيبي قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد ابن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيبي قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد ابن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. Aku berniat belajar dan mengajar, mengambil peringatan, memberikan manfaat dan mengambil manfaat, memberikan faedah dan mengambil faedah, mendorong untuk berpegang teguh kepada kitabullah, berpegang teguh dengan sunnah rasulnya, berdakwah dan menunjukkan kepada kebaikan karena mengharapkan keridhaan Allah, kedekatan dengannya dan pahala darinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihil mukhtari man da'ana ilaihi bil izni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina Muhammadin al-mukhtar وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عددا نعم الله وإفضاله. ما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا
إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي صدق الله العلي العظيم. Bapak ibu jamaah salat subuh Masjid Nurul Islam rahimakumullah, alhamdulillah wa syukurulillah ala ni'amillah. Kita persembahkan Allah subhanahu wa ta'ala hari ini hari Ahad tanggal 22 Zulqa'dah 1444 Hijriah. Alhamdulillah kembali kita dapat meneruskan kajian kitab Syarah Hikam. Hari ini kita masuk di kalam hikam yang ke-32. Salawat dan salam senantiasa pula kita persembahkan kehadiran baginda Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan bersama-sama kita mengucapkan Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Bagi yang belum berniat i'tikaf, mari kita melafazkan niatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid ma dumtu fihi sunnatan lillahi ta'ala. Sengaja saya i'tikaf di dalam masjid ini selama saya berada di dalamnya, sunnah kan Allah Ta'ala. Qala Syekhul Muallif rahimahullah Ta'ala wa ghafarallahu lahu wa liwalidayhi wa nafa'ana Allah bi'ulumi fid dharain. Telah berkata pengarang kitab ini Sayyidul Alim Ulama Muhammad bin Athaillah Sukandari dalam kalam hikam beliau yang ke-32. Bismillahirrahmanirrahim. Tashawwufuka ila ma batana fika minal uyubi khairun min tashawwufika ila ma hujibaka anka minal uyubi. Tashawwufuka ila ma batana fika minal uyub, usahamu untuk mengetahui aib yang ada pada dirimu, khairun lebih baik, min tashawufika ila ma hujiba anka minal ghuyub, lebih baik dari terbukanya bagi dirimu tirai-tirai gaib. Usahamu untuk mengetahui ciri-ciri yang masih ada dalam dirimu, yaitu berupa keaiban, kekurangan diri, itu lebih baik daripada usahamu untuk terbukanya bagimu tirai gaib. Seseorang yang bersuluk kepada Allah haruslah bertakhalli, lalu kemudian nanti bertahalli. Bertakhalli itu membersihkan diri dari sifat-sifat buruk yang ada di dalam dirinya. Nah, di dalam diri kita ya, itu ada sifat-sifat yang tercela, sifat-sifat buruk. Nah, ini harus kita bersihkan dulu ya. Jangan ada sifat buruk itu di dalam diri seorang murid. Nah, setelah itu baru nanti dia bertahalli, berhias diri dengan sifat terpuji. Jadi seorang murid ya, seorang yang bersuluk, dia harus berusaha dulu untuk mengetahui aib yang ada pada dirinya. Apa aib itu? Seperti sifat iri, gak sombong, ujub, riya, banyak lagi sifat-sifat buruk itu. Itu lebih baik tahu itu kita tuh, kenali diri kita dulu, apa sifat-sifat buruk yang ada dalam diri kita, gitu ya. Iri, hasud, ya, dengki, ini berbahaya. Al-hasadu ya'kulul hasanat. Sifat dengki itu akan memakan kebaikan, sebagaimana ya'kulun naral hataba, memakan api itu akan kayu. Habis kebaikan-kebaikan yang dilakukan, pahala-pahala yang didapatkan dari suatu kebaikan itu akan habis kalau ada pada diri seorang itu sifat hasud, dengki. Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Nah,
menginginkan nikmat yang didapat oleh seseorang itu hilang dan pindah kepada dirinya. Itu sifat dengki itu. Lalu sifat sombong, ya, merasa paling benar, paling baik, ana khairu minhu, saya lebih baik dari dia. Ini sifatnya iblis, ada. Ketika dia menganggap dirinya lebih baik daripada Nabi Adam. Ana khairum minhu, saya lebih baik dari Adam, kata iblis. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Dia diciptakan dari, aku diciptakan dari api, sementara Nabi Adam diciptakan dari tanah. Menganggap nasab kita paling baik, kelompok kita paling baik, ya, keluarga kita paling baik, dan lain-lain. Ya, membanggakan dirinya, lalu timbul kesombongan. Lalu ujub. Ujub ini apa? Mengagumi diri. Aku kalau banyak yang beramal lah kan. Jadi kalau ujub ini dia lebih banyak di dalam dirinya sendiri, ya, lebih banyak di dalam sendiri, mengagumi kebaikan, kelebihan dan lain-lain pada diri dia. Kemudian riya, beramal meminta pujian kepada orang lain. Ini terkait orang lain, sementara ujub tadi di dalam dirinya sendiri. Ini lebih baik diketahui diri kita. Ada sifat iri dalam diri kita, ada sifat sombong dalam diri kita, ada sifat ujub dalam diri kita, ada sifat riya dalam diri kita, dan sifat-sifat buruk lainnya masih banyak nih, penyakit-penyakit hati dalam diri kita. Kalau sudah tahu itu, bermujahadalah untuk membersihkan hati dari sifat-sifat itu. Macam mana ngilangkan sifat iri itu, macam mana ngilangkan sifat sombong itu, macam mana ngilangkan sifat ujub itu, macam mana ngilangkan sifat riya itu, dan semua sifat-sifat buruk lainnya dalam diri kita. Itu khairun, lebih baik, min tasyawufika ila ma hujibika anka minal ghuyub, dari terbukanya, ya, bagi dirimu tirai-tirai ghaib. Lebih baik daripada mengetahui rahasia ghaib. Maksudnya apa tuh? Jadilah hamba Allah yang selalu ingin mencapai istiqomah, janganlah menjadi hamba yang menuntut karomah. Kadang orang beramal pengen kelebihan. Kalau ngamalkan iko macam iko jadinya, kalau ngamalkan iko macam iko kelebihannya, kalau ngamalkan itu, gitu ya. Semangat beramal tapi tujuannya mendapatkan karomah, mendapatkan kemuliaan, mendapatkan kelebihan. Gitu. Kata orang arif, orang yang arif, ya, orang yang bijaksana, jadilah hamba Allah yang selalu ingin mencapai istiqomah. Kata dia nasihatnya, kita beramal lah, ada terus istiqomah, lurus, ada continue, rutin, ada tidak berhenti, ya. Jangan menjadi hamba yang menurut karomah, mencari karomah. Istiqomah itu berarti menunaikan kewajiban, terus dikerjakan, kerjakan tanpa berhenti. Sedangkan karomah menuntut kedudukan. Orang karomah ingin mencari karamat, ingin mencari kedudukan, gitu. Sedangkan karomah atau kedudukan yang diberikan Allah kepada seorang wali itu sebagai hasil dari istiqomah. Orang-orang waliullah dia ada karomah, ya, tapi karomahnya itu didapat sebagai hasil daripada istiqomah. Gitu. Istiqomah berarti tetap dalam ubudiyah. Itu istiqomah itu tetap dia dalam penghambaan, merasa dirinya sebagai hamba Allah. Kewajiban seorang hamba itu cuma mengabdi kepada Allah, tidak ada minta apa-apa. Sementara orang-orang yang mengharapkan karomah kok ada tujuan di balik ibadahnya itu. Ada harapannya itu di balik ibadah itu. Dia pengen dapat kedudukan. Gitu ya. Tidak berubah iman kepercayaannya kepada Allah, ketuhanannya kepada Allah, kekuasaannya kepada Allah, dan kebijaksanaan Allah baik di dalam sehat atau sakit. Orang istiqomah itu sehat dia ibadah, sakit dia ibadah, senang dia ibadah, susah dia ibadah. Kita ke lain, ada kadang tuh kalau senang bukan main, kadang tuh ada ajin ibadah. Kalau susah mulai lah tuh macam mana nak semayang, ada pikiran susah. Ada kebalikannya, orang tuh kalau susah dekat dengan Tuhan,
Kalau senang lupa dengan Tuhan, ada juga. Orang istiqomah tidak dia senantiasa ada sehatnya dia ibadah kepada Allah, sakitnya dia ibadah kepada Allah, senangnya ibadah kepada Allah, susahnya dia ibadah kepada Allah, kayanya ibadah kepada Allah, miskinnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah ciri-cirinya orang istiqomah. Karomah tidak perlu dicari. Itu. Kita yang ibadah-ibadah, itu jangan-jangan berpikir-pikir nak nyari keramat, tidak usah perlu dicari, Itu adalah hadiah dan pemberian dari Allah. Itu hadiah dan pemberian dari Allah. Jadi yang dituntut dan diperintah oleh Allah adalah beristiqomah. Gitu. Allah cuma nuntut kita kan untuk istiqomah. Gitu. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw innahu bima ta'maluna basir. Surah Hud ayat 112. Maka tetaplah kamu di jalan yang benar, istiqamahlah kamu di jalan yang benar, kama umirta, sebagaimana kamu diperintah, wa man taba ma'aka, dan orang yang bertaubat bersamamu, wala tatghaw, janganlah kalian melampaui batas, innahu bima ta'maluna basir, sesungguhnya Allah Maha melihat apa yang kamu lakukan. Jadi pentingnya istiqamah, kita disuruh memohon kepada Allah sehari 17 kali dalam setiap rakaat salat. Setiap rakaat salat kita minta supaya mendapatkan istiqamah. Memang tidak mudah istiqamah itu. Orang yang bisa beristiqamah berarti telah diberi 1000 karomah. Itu maka disebutkan itu. Sering ini disebutkan. Mari kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Al-istiqamatu khairun min alfi karamah. Istiqamah itu lebih baik daripada 1000 karomah. Bayangkan itu. Kalau orang nuntut karomah paling cuma dapat seko. Tapi kalau orang istiqamah terus dalam suatu ibadah, itu dia akan mendapatkan lebih dari 1000 karomah. Ada dari para kiai, guru, beristiqamah. Macam mana caranya? Ada contohnya, ada. Dari kalangan guru, kiai, ada. Istiqamahnya apa? Ngajar. Kan guru itu tugasnya ngajar, ada. Dia istiqamah ngajar tuh. Melaksanakan tugas dari Allah dan tidak peduli rintangan. Itu. Pokoknya, dia ngajar itu. Mereka tidak menoleh kanan kiri, mereka adalah jundullah, pasukan Allah dan malaikat Allah di muka bumi ini. Istiqamah, itu guru-guru kita tuh istiqamah ngajar. Lalu muncul dewek karomah itu. Muncul dewek karomah, kemuliaan-kemuliaannya itu. Dan guru-guru bengen kita itu banyak dapat karomahnya itu dari istiqamah mereka mengajar. Itu. Tugasnya ngajar, bahkan kadang-kadang itu sampai-sampai di waktu sakit pun kadang-kadang ada beberapa guru itu dia tetap ngajar gitu. Jadi tidak ada rintangannya, dia ngajar. Disebutkan di sini contohnya Kiai Akib Yasin, ini di Pasuruan ingin mati waktu ngajar. Itu. Walau sakit dia tetap ngajar gitu. Walaupun bentar, majelis tetap tidak ada libur. Maka bagus majelis itu jangan sering libur, kecuali kalau memang uzur yang memang tidak bisa hadir. Jadi usahakan tetap majelis-majelis itu tetap belajar, tidak libur-libur. Kita tidak, kalau ngaji pada maghrib biasanya, kalau macam keluh dikit dan tidak ngaji. Mohon maaf kita kayak. Padahal duduk di majelis ilmu itu, duduk di majelis ilmu itu lebih baik daripada apa? Mengunjungi 1000 orang sakit. Nengok 1000 orang sakit.
bertakziah 1000 orang meninggal. Itu baru seorang yang meninggal, ada masuk dulu. Lalu apa lagi? Lebih baik daripada 1000 rakaat salat sunnah. Salat sunnah 1000 rakaat. Alangkah indahnya kalau tetap mengaji, ya dak. Habis ngaji, niatkan pahalanya untuk almarhumah yang meninggal, ya dak. Habis itu baru baca tahlil, baca doa. Bahkan majlis ilmu tadi lebih baik dari baca Quran. Kok bisa? Bukankah baca Quran akan benar kalau lewat majlis ilmu? Belajar dulu kan? Bagaimana mungkin baca Quran yang akan benar kalau tidak melewati proses belajar, tidak hadir dalam majlis ilmu. Itu. Jadi besar pahala nuntut ilmu. Hadir sesaat dalam majlis ilmu seperti ini, ngalahkan seorang yang nengok 1000 orang sakit. Tengoklah 1000 orang sakit, nyelawat 1000, bertakziah 1000 orang meninggal, takziahilah 1000 orang meninggal. Kita ngaji yang sekot sembahyang sunnah 1000 rakaat, masih lebih mulia orang yang hadir sesaat duduk dengan dalam majlis ilmu. Nah kan nuntut ilmu ini amalan dulu, amalan sekarang, amalan akhir zaman. Kita nak ibadah 1000 rakaat tidak telat. Apalagi makin tua umur kita, yang muda bermalas, ada. Yang tua apalagi tidak telat, ada. Nah sudah duduk macam itu dengarkan, ada. Modalnya ada. Datang, dengar, duduk, ada. Syukur-syukur nambah lagi bawa penanya, bawa kitabnya, atau lebih elok, ada. Nah, sudah, ada luar biasa fadilah nuntut ilmu. Istiqomahlah. Istiqomah tadi terus. Lalu sampai kapan? Jangan berhenti, ada. Jangan berhenti. Kapan berhentinya? Kalau sudah meninggal. Pengen meninggalnya dalam nuntut ilmu. Bukankah kalau kita meninggal dalam ilmu adalah orang yang syahid fi sabilillah. Jadi orang syahid itu bisa jadi meninggalnya dalam peperangan, bisa jadi meninggalnya di kasur yang empuk. Nah, gitu. Sakit kita dalam menuntut ilmu, lalu kita tidak lagi sempat hadir dalam majelis ilmu. Orang yang istiqamah hadir dalam majelis ilmu, sekalipun dia sakit, tetap dihitung orang yang hadir dalam majelis ilmu. Buntung dah. Kita sehat kok hadir terus, tidak pernah lewat. Ya, hujan berusaha datang juga. Pokoknya segala gangguan ada. Kita singkirkan dulu, ada berusaha datang untuk hadir tetap dalam majlis ilmu, istiqomah kita, gitu ya. Lalu nanti ketika kita tidak sehat lagi, tidak telap lagi nyampe di situ, di rumah masih dicatat orang yang nuntut ilmu. Orang yang biasa salat di masjid, istiqomah dia, sakit dia, ketika itu tetap dihitung orang yang hadir berjamaah. Jadi luar biasa keutamaan orang istiqomah itu, gitu. Nah, ya. Jadi meninggal dalam nuntut ilmu adalah mati syahid. Orang yang ngajar meninggal, ada apa lagi, ada. Insyaallah meninggal dalam mati syahid. Ada dalam satu video, ada seorang yang lagi ngajar keutamaan la ilaha illallah. Man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhala jannah, meninggal. Apa artinya itu? Siapa orang yang akhir kalamnya la ilaha illallah, maka dia masuk surga. Meninggal dia kemudian baru mengucapkan keutamaan akhir kalam la ilaha illallah, terbukti langsung yang berucap langsung meninggal. La ilallah. Ada luar biasa, ada kelebihan orang yang istiqomah. Ada. Ini penting pelajaran bagi kita, nasihat bagi kita. Ada. Ya. Jangan Senin Kemis. Ada kata orang bahasa tuh, apa tuh? Angat-angat. Itu tuh. Ada. Musim orang ngaji. Ada. Musim orang ada ngaji tidak ngaji. Jangan. Ibadah itu bukan musim-musiman. Ada. Ya, bukan musim-musiman, gitu ya. Tapi terus, gitu ya. Ada lagi ketika Kiai Mangli, di bawah catatan kaki ini ya. Kiai Mangli itu namanya ya, Hasan Asy'ari kalau tidak salah beliau itu ya namanya. Tinggalnya di Magelang. Alhamdulillah ya kami sempat
hadir ya dalam majelis beliau. Itu di Magelang, Jawa Tengah. Gitu ya. Jadi majelis beliau itu ya, tengah malam hadir, lagi ngejar ya, mandi dulu kemudian sholat subuh berjamaah. Anehnya di tempat beliau itu tidak pakai listrik ya Kak, tidak pakai listrik, tidak pakai mic gitu. Yang hadir ribuan. Saking penuhnya kalau kita hadir itu tidak duduk macam ini, tapi duduknya ngangkat apa? Lutut. Ini penuh nih, penuh. Saking penuhnya alaminya itu. Saat beliau menyampaikan ya, tausiahnya diam senyap gitu. Dan anehnya suaranya terdengar oleh seluruh jamaah di mana dia duduk. Luar biasa ada. Duduk di sana, jalan sana kedengar. Kecil-kecil orangnya, Masya Allah ada. Nah, sekali hadir, alhamdulillah ada hadir saat itu ketika beliau menceritakan kisah Nabi Ibrahim kedatangan tamu. Dalam Quran tuh beliau ceritakan. Dalam Quran itu ada kisah Nabi Ibrahim itu kedatangan tamu. Nabi Ibrahim itu seorang yang memuliakan tamu. Kalau datang tamu mulai sibuk, dia siapkan makan yang paling lezat. Saat itu daging panggang itu makanan yang lezat. Wah, disiapkan, disajikan. Lah siap lah disajikan, tamu tadi tidak ada menyentuh makanan itu. Gitu. Timbul Nabi Ibrahim khawatir, kok siapa tamu kok? Biasanya tamu yang sudah kok belum disuruh makan lah habis. Ikut ada nyentuh makanan. Ternyata tamu itu adalah malaikat yang menyerupai ya, laki-laki yang bertamu kepada Nabi Ibrahim. Apa tujuannya? Tujuan malaikat itu memberi kabar gembira kepada Ibrahim dan istrinya yang bernama ya, Siti Sarah. Nabi Ibrahim itu punya istri Siti Sarah, lalu Hajar ya. Siti Sarah lama tidak punya anak, Hajar punya anak yaitu Nabi Ismail gitu ya, yang kemudian diletakkan di tanah gersang, kemudian ya menjadi cikal bakal dari kota Mekah gitu ya. Kemudian ada peristiwa mencari air ibundanya itu ya. Kemudian itulah ritual Safa Marwah gitu ya, sa'i ya, dan lain-lain ritual haji ya, dan syariat penyembelihan hewan kurban gitu ya. Nah itu cerita keturunan Nabi Ibrahim ya lewat istri beliau yang bernama Hajar, yaitu anak beliau Ismail. Istri pertama tadi itu Sarah lama tidak punya anak. Kemudian apa? Malaikat datang memberi kabar kepada Ibrahim dan istrinya bahwa apa? Istrinya yang lama mandul akan dikurnia seorang anak. Wa mar'atuhu qa'imatun fadahikat fabasyarnaha bi Ishaq wa min wara Ishaq Yaqub. Istrinya mendengar itu dia berdiri ya, lalu tersenyum dia, tertawa dia, senang ada seorang istri yang mendambakan ya, anak lama tidak punya anak lalu diberi kabar gembira oleh malaikat punya anak. Gembiranya luar biasa. Lalu apa kami akan beri kabar gembira tentang anak yang nantinya akan diberi nama Ishak itu. Nanti di belakang Ishak ada lagi Yaqub lagi kemudian Yusuf gitu ya. Itu anak keturunan daripada Nabi Ibrahim tadi ya. Malaikat tadi itu tidak ada menyentuh makanan. Itu diantara yang disampaikan oleh almarhum ya, Kiai Mangli Magelang ini ya. Mangli itu nama dusun, nama tempat. Lalu beliau ini Kiai Mangli datang ke Kiai Hamid Pasuruan, Jawa Timur. Ia duduk menyelinap di belakang. Kiai Hamid berkata menunjuk Mbah Mangli, inna lillahi malaikah sayyahin fil ar. Sesungguhnya bagi Allah ada malaikat yang mempunyai malaikat yang berkeliling di bumi mencari majelis zikir. Jadi Mbah Mangli itu seorang alim suka berkeliling mencari majelis ilmu. Itu di mana-mana majelis ilmu beliau hadir. Padahal wali Allah. Kita belum jadi wali. Ada setengah wali. Setengah wali ada. Kata orang kau setengah wali. Jangan ke setengah ada. Belum jadi apa-apa
Majelis ilmu bae Senin Kemis gandoyan. Ada. Lah jadi guru dak nak ngaji, orang kita kepayah ada. Jangan ada. Makin jadi guru makin banyak kekurangan kita, makin tahu ketidaktahuan kita ada. Nah, terus belajar ada. Nah, jadi beliau itu senang mencari majelis ilmu. Nah, termasuk tadi itu ada. Ya. Kata Kiai Hamid ya. Ia pernah datang ke Habib Baharun, duduk di mobil barang. Pernah juga hadir di majelis ya. Buya Hasan Baharun ya, Dalwah ya, Darul Lughah wa Da'wah Bangil ya. Mbah Mangli juga pernah datang ke Sayyid Al-Maliki Mekah. Nah, pernah juga datang ke Mekah. Majelisnya Sayyid Al-Maliki ya. Nah, Buya Maliki. Banyak santri-santri beliau itu, Buya Maliki itu dari Indonesia gitu ya. Nah, karena beliau pernah mimpi juga santri beliau itu banyak dari Indonesia ya. Jadi dalam kisah beliau tu masuk dalam pintu majelis itu tidak ada berjalan tegak macam kita kok. Tapi apa? Duduk tidak ada berjalan lewat kaki tapi lewat lutut. Nah, itu saking apanya tawadhu'nya beliau. Ada. Kalau kita kan tidak melenggang ada. Memang beda adab-adab kita kan dengan adab-adab ya sebahagian ya. Penuntut ilmu di tempat-tempat lain gitu ya, dia jago dan adabnya ya, apalagi di depan guru itu tidak enak gitu ya, nampak ya adab-adab yang kurang bagus, dia lewat lututnya berjalan menyentuh ya. Nah, itu lututnya yang bergerak terus. Kemudian apa, cari tiang, sembunyi di belakang tiang. Majelis Habib itu kan supaya tidak nampak gitu. Nah, lalu apa, Buya Maliki ini tahu ya, ada wali besar dari Jawa. cari. Jadi tahu. Memang betul deh. La ya'riful wali illa wali. Tidak ada tahu wali kecuali wali. Buya Maliki wali Allah, tidak tahu. Datang wali di majelis dia. Cari. Muridnya mencari-cari ya. Nah, saya kata Buya Habib Ahmad bin Hasan yang mengarang syarah yang kita baca ini, dan beberapa anak menggendongnya ke depan tempat tamu seperti biasa. Jadi digendong kecil ya, dibawa gendong, badannya kecil, digendong dibawa ke depan, lalu dipeluk oleh Buya Maliki. Lalu selama dipeluk itu langsung difoto, karena beliau itu tidak mau difoto. Nah, saat itulah ada foto beliau bersama Buya Maliki. Gitu. Nah, beda dengan kita kini kok. Kalau kita kini kok pengen viral ya. Kalau guru-guru pengen itu ngindal foto, ngindal foto ada. Nah, gitu ya. Nah, jadi karamah adalah buah hasil dari istiqamah. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Surah Fussilat ayat 30. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami Allah, kemudian beristiqamah, maka turun-temurun kepada mereka malaikat. Janganlah kalian takut, janganlah bersedih, bergembiralah dengan surga yang kalian telah dijanjikan. Gitu ya. Jadi ini contoh istiqamah lagi nih. Sebuah misal, Kiai Hamid Pasuruan berpuluh-puluh tahun ia beristiqamah mencari ilmu dan beribadah. Waliullah juga, waliullah besar. Kiai Hamid Pasuruan, Guru Ijai sempat bertemu beliau juga, berguru kepada beliau juga ada. Ia belajar kepada belasan kiai besar sampai pada akhirnya beliau berguru kepada Habib Ja'far bin Syaikhan As-Segaf. Jadi makam beliau-beliau ini kalau sempat ya ke Jawa Timur, nanti ke Pasuruan, di belakang Masjid Agung Pasuruan itu. Ada alun-alun, ada masjid, ada belakangnya itu. Di situ makam-makam beliau-beliau itu, kuburan-kuburannya ya, makamnya. Jadi Kiai Hamid itu membaca Risalah Kusyairiyah kepada Habib Ja'far, satu kitab ya. Menurut kebiasaan sufi, kalau ada guru membacakan kitab tersebut kepada muridnya, maka itu menandakan bahwa muridnya akan menjadi wali.
Dia betul tuh. Ada seorang menyampaikan kepada kami, ada kalau pengen jadi wali, bergurulah dengan wali. Ada. Nah, kalau gurunya wali, insya Allah muridnya jadi wali. Gitu. Nah, kita tidak kenal mana wali, ya ngajilah. Mungkin di antara guru-guru itu ada yang jadi wali. Ada. Kau tidak milih-milih guru tu bela enak, guru kau tidak. Itu penyakit kita ke. Ada milih-milih guru, ada. Guru tu bela, guru kau nak mandikan guru pula. Tak bagus itu. Ya. Ada pula ngadu-ngadu guru. Kata guru tu macam tu, kata guru tu macam tu guru. Tidak bagus itu. Gitu ya, tidak bagus. Ada. Ya. Kemudian jika solat Isya, ya, Habib Ja'far selalu menjadikan Kiai Hamid sebagai imam solat. Berkat istiqamahnya, akhirnya setelah Habib Ja'far meninggal dunia, maka muncullah Kiai Hamid dengan berbagai karomahnya. Nah, itu ya, luar biasa ya, fadilah, keutamaan, ya, menuntut ilmu, berkhidmat kepada seorang guru, berkhidmat kepada seorang aulia, ya. Namun terkadang karomah muncul dari orang yang belum sempurna istiqomahnya. Nah, kadang-kadang ya, orang punya karomah tapi istiqomahnya belum. Nah, seperti yang diterangkan dalam kata hikmah Al-Imam Ibn Athaillah. Apa kata beliau? Rubama ruziqal karamah malam takmul lahul istiqomah. Ada kalanya diberi rezeki karamah seseorang yang belum sempurna istiqomahnya. Tadi kita sebutkan istiqomah itu lebih baik daripada 1000 karamah. Orang-orang yang istiqomah dia akan punya banyak karamah. Tapi kadang-kadang walaupun istiqomahnya belum sempurna, tapi ada yang diberi karamah gitu ya. Dan kata hikmah, laisa kullu man sabata takhsisuhu kamula takhlisuhu. Bukan semua orang yang tampak terang keistimewaannya telah sempurna pembersihannya. Nah, biasanya pada anak cucu Rasul timbul karamah, zuriat Rasul ya, biasanya timbul karamah walaupun mereka belum sempurna istiqomahnya. Atau mungkin seorang murid gitu ya, yang baru bersuluk, yang baru menjalani ya jalan-jalan pendekatan diri kepada Allah, bisa jadi ada karamahnya di awal-awal dia menjadi murid. Hikmahnya apa? Agar ia bangkit untuk bersemangat dalam melakukan ketaatan. Kenapa terjadi mungkin kelesuannya, timbul ya keutamaan dia bangkit lagi semangatnya. Itu hikmah yang pertama. Hikmah kedua, supaya ia tidak berhenti di karamah itu. Karamah timbul sebagai ujian baginya agar ia terus melakukan perjalanan. Nah, itu jangan berhenti di situ lah ya. Karamah itu dalam bahasa lain tuh seperti permainan bagi orang-orang awam. Nah, itu orang yang itu ya, permainan beda. Jangan itu jadikan tujuan gitu ya. Ada seorang laki-laki, nah itu disebut ya, berkata kepada Sahal bahwa ketika ia berwudu, airnya mengalir menjadi emas lantakan di hadapannya. Jadi emas lagi wudu gitu ya. Lalu apa? Airnya mengalir itu jadi emas apa? Emas batangan. Nah, lumayan gitu. Kalau kita ngambil sembahyang murid ada berwudu dapat emas macam mana lah tuh. Ada. Nah, ya. Mungkin itu tambang bedianu ada dikit-dikit diputi ada. Aku dak tanpa lagi ngali ngambil sembahyang jadi emas batangan ada. Tidakkah kau tahu bahwa bocah kecil, kata beliau ya, kalau nangis lalu diberi boneka maka ia diam. Tahu tak kau kalau bocah anak-anak itu kalau nangis dibagi apa mainan gitu ya, dia akan diam. Jawab Sahal, artinya apa? Jangan tertipu dengan karamah itu ya, karena apa? Merupakan mainan bagi orang awam gitu. Orang-orang yang sudah sampai apa, dia tidak akan ya berpikir itu gitu ya. Nah, tidak meminta itu ya. Nah, jadi karamah sebenarnya adalah karamah batin. Nah, ini yang perlu kita pahami ya. Karamah bukan karamah fisik-fisik ya, zahir macam itu. Yang sebenarnya karamah adalah karamah batin, yaitu apabila bisa merubah sifat orang yang jelek menjadi baik. Tuhan, orang yang bermaksiat berubah menjadi bertaubat. Itu luar biasa tuh. Itu karamah batin ya.
Ada seorang ahli maksiat begitu bertemu dengan seseorang lalu berubah menjadi ahli taat. Itu karomah yang luar biasa, karomah batin. Orang yang bermaksiat berubah menjadi bertaubat. Ada seorang mencuri masuk ke rumah Malik bin Dinar. Ia keluar sudah bertaubat. Gitu ya. Seorang pencuri masuk ke rumah seorang ulama yang bernama Malik bin Dinar lalu menjadi orang yang bertaubat. Ya. Kiai Hamid tadi Pasuruan masuk bertemu Habib Abu Bakar bin Muhammad Asgab Gresik, langsung berhenti merokok. Setelah apa? Setelah bertemu dengan Habib Abu Bakar bin Muhammad Asgab. Jadi ada kisah yang pernah juga kita sampaikan mungkin. Seorang pencuri masuk ke rumah Sultanul Auliya, ya, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Pernah belum ya? Belum ya? Ada ya? Tidak apa-apa ya kalau yang belum dengar mungkin. Ya, sebagai penutup. Lalu apa? Begitu masuk di tengah-tengah dalu, masuk ya, ke rumah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, ya, orang wali tak tidur ada. Begitu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani membuka pintu kamarnya mau keluar dalam rumahnya, si pencuri ini sembunyi di bawah dipan ya. Ada tempat duduk yang agak tinggi sehingga orang bisa nyuruk di situ. Nyuruklah di situ, sembunyi dalam situ. Gitu. Lalu apa tiba-tiba Syekh Abdul Qadir Jailani kedatangan tamu. Ya, tamu, ya tentu tamunya wali-wali ya tak? Ya wali juga ada. Ternyata penting nian ada datang menemui Syekh Abdul Qadir Jailani. Gitu. Lalu apa? Dalam rundingan musyawarahnya, wahai Syekh Abdul Qadir Jailani, seorang wali di antara kita dia meninggal. Saat ini juga kita mencari pengganti wali yang meninggal. Gitu. Dicari-cari siapa jam yang masih jago ada. Kita kan banyak tidur kan. Kalau jago mungkin jadi wali apa ada. Karena wali-wali Allah itu jam-jam itu banyak diangkat jadi wali itu di jam-jam malam macam itu ada. Kita tidur kan. Tak bisa jadi wali ya tak? Banyak tidur. Lalu apa kata Syekh Abdul Qadir Jailani? Kau di bawah tempat duduk kita kau? Ya, ada kau yang bisa jadi wali kau. Dia lah yang jago kau. Maling di rumah Sultanul Auliya ada. Lalu apa? Diangkat menjadi wali, ada. Lalu keluarlah yang dalam kau. Yang dalam tempat duduk ya ada. Engkau ya dilantik menjadi wali. Itu ada. Beruntungnya orang dekat dengan ulama. Walaupun kita belum baik gitu ya. Walaupun kita belum baik, dekat-dekatlah dengan orang baik. Insya-Allah akan menjadi baik. Sebaliknya ada orang baik dekat dengan orang buruk, ya, itu alamat tanda dia akan menjadi buruk dan jahat juga. Mudah-mudahan Allah anugerahkan kepada kita ya keistiqomahan di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang yang bisa merubah akhlak manusia seperti itu, kata beliau, maka perlu didatangi. Kalau ada yang macam itu, orang jahat jadi baik, ada. Orang alim yang macam kau carilah, datangilah itu. Ada ya. Walaupun dengan melakukan perjalanan yang jauh ke negeri Cina, kata dia, walaupun jauh tempatnya, carilah, datangilah yang macam itu. Orang-orang waliullah yang saleh yang mempunyai karomah batin semacam itu. Dia adalah ghanimatul kubra, harta yang sangat berharga. Mudah-mudahan Allah pertemukan kita dengan orang-orang saleh, berkumpul dengan orang-orang saleh, dan mudah-mudahan tergolong menjadi orang-orang yang saleh. Amin ya rabbal alamin. Li khamsatun utfi biha harwan wa ba'il hatimah al-mustafa wal murtada wa banahuma wa fatimah. Li khamsatun utfi biha harwan wa ba'il hatimah al-mustafa wal
وفاطمة لي خمسة أطفئ بها حر الوباء الحاطمة المصطفى والمرتضى وبناهما وفاطمة يا لطيفا لم يزل لطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل لطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل لطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل لطف بنا يا ربنا يا ذا العلا بالمصطفى خير الملا ارفع عن الخلق البلاء فإنهم ضف أجمعين يا لطيف لم يزل لطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل لطف بنا واخمد لنيران الفتان واكفنا كل المحان وجن علينا بالمنان واكفي آذايا المؤذين يا لطيف لم يزل بنا بما نزل إنك لطيف لم تزل والقهط ارفع والوبا واجعل عدانا كالهبا واعمر حمانا والربا وكلنا عونا معين يا لطيف لم يزل بنا بما نزل إنك لطيف لم تزل والمسلمين وانظر إلى سلطاننا وانصره نصرا بينا واهلك به أعداءنا واجعلهم في الغابرين يا لطيف لم يزل إنك لطيف لم تزل وطب بنا واصلحنا به واصلح جميع أحزابه وشيد ديننا به واصلح أمور المسلمين يا لطيف لم يزل أجب دعانا ربنا كما وعدت واهدنا ولا تؤاخذ من جنى فأنت بالعفو قمين يا لطيف لم يزل واغفر لنا ذنوبنا واستر لنا عيوبنا واكشف لنا كروبنا آمين رب العالمين يا لطيف لم يزل ثم الصلاة والسلام على النبي خير الأنام وآله الغر الكرام وصحبه والتابعين يا لطيف لم يزل فاتحة الله رحمة الله حلال طيب شفاء الأمر ولا فضل الله بن علي حسن حسن الحدد رسول محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتوب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين
العالمين ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي نحظى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عداد طش الصحب والحمد لله في البادئ والتناهي والحمد لله في البادئ والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك الحمد لله رب العالمين آخر الكلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Nah, ya. Amit.